Preston Black, seorang triliuner ternama yang walaupun di usianya yang sudah tua memutuskan untuk menaklukkan Gunung Everest. Namun di tengah pendakiannya terjadi badai salju yang membuat pendaki lain memilih untuk mengungsi. Tapi Tuan Black tetap kekeh dengan semangat mudanya. Benar saja ia berhasil mencapai puncak, namun saat itu juga ia mati akibat hipotermia. Kematian Preston Black menjadi perbincangan besar. Bukan hanya karena sosoknya yang luar biasa, tapi juga orang-orang mempertanyakan siapakah yang akan mewarisi harta peninggalannya sekitar 600 triliun rupiah. Ia tak mempunyai anak maupun kerabat tersisa. CEO dan penasihat perusahaan milik Preston bersama seluruh jaringannya setelah meneliti secara detail menemukan keberadaan satu-satunya keluarga almarhum yang masih hidup. Sang calon pewaris itu bernama Longfellow Deeds. Segera keduanya pun menyusul ke sana, sebuah kota kecil di antara pegunungan bernama Mandrake Falls. Saking terpencilnya nih kota, sampai bandaranya cuma dioperasikan oleh satu orang bernama Murph, yang ternyata juga mengenal orang yang mereka cari. Longfellow Deeds ternyata adalah seorang pemuda yang sangat terkenal di kotanya. Ia memiliki sebuah restoran pizza dan cukup sukses. Oh iya, si CEO perusahaan ini bernama Chuck dan si penasihat perusahaan bernama Anderson. Setelah berkenalan, Chuck to the point menyampaikan bahwa Deeds menerima warisan senilai 600 triliun rupiah. Tapi bukannya senang, Deeds terlihat cukup datar dan malah naik ke panggung untuk membacakan puisi yang para pengunjung restoran sudah dari tadi menantikan penampilannya. Bagi kebanyakan orang, menerima warisan sebanyak itu pasti luar biasa senangnya. Namun bagi Deeds, uang bukanlah tujuan utama dalam hidupnya. Yang paling ia inginkan bagaimana membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Sehari-hari ia membagikan pizza gratis untuk orang-orang membutuhkan di kota, membantu kakek-kakek menyeberang, dan berbagai macam hal lainnya. Tak heran ketika harus dibawa ke New York untuk mengurus berkas-berkas warisannya, ia mengantarnya ke bandara hampir seluruh penduduk kota. Di sisi lain, perusahaan media di New York berlomba-lomba mendapatkan informasi mengenai siapakah pewaris perusahaan Preston berikutnya. Salah satu perusahaan media ternama dipimpin oleh Mac mewanti bawahannya untuk bisa menemukan informasi apapun untuk mengungkap identitas sang ahli waris. Marty, salah satu anggotanya, berhasil mendapatkan informasi mengenai perjalanan Chuck tadi pagi. Dan saat ini pesawatnya mengalami keterlambatan karena singgah beli makanan. Alhasil saat pesawat mendarat, Marty berhasil menyamar sebagai tukang parkir pesawat dan salah satu anggota media lainnya berhasil mengambil foto Deeds dan kabur menggunakan parasut. Selama beberapa hari ke depan, Deeds menginap di apartemen yang dulu ditinggali pamannya. Di scene ini kita diperkenalkan dengan seorang pelayan utama almarhum bernama Emilio. Ia sudah menjadi pelayan di sana selama kurang lebih 35 tahun. Tapi Deeds lebih memilih Emilio sebagai teman barunya dibanding menganggapnya sebagai pelayan. Saat tiba di apartemen barunya, Deeds cukup kagum karena kemegahannya dan mulai bertingkah iseng. Yeah, you try it. Me, sir? Serious. Boo! Nice. Apartemen Deeds ini bukan hanya luas, tapi juga benar-benar mewah. Contohnya saja, ia memiliki pancuran air minum yang isinya khusus wine. Oh iya, tingkah kocak Deeds juga berlanjut di keesokan harinya, di mana saat Emilio ingin menggantikan kaos kaki miliknya, Deeds bercerita bahwa salah satu kakinya sudah mati rasa akibat membeku di masa lalu. Ia bahkan menyuruh Emilio untuk menguji coba dengan menghantamnya dengan berbagai cara. Go ahead, give it a whack. Didn't feel that. Isn't that awesome? Go ahead. Nothing. That's it. Nah, kita pindah dulu ke salah satu tokoh utama lainnya dalam film ini. Wanita ini bernama Beb. Ia adalah seorang jurnalis yang terobsesi dengan identitas Deeds. Tentunya karena tuntutan pekerjaan. Ia diancam oleh Mac sang produser jika tak berhasil membuat berita mengenai Deeds, dirinya akan dipecat. Maka dari itu dibantu Marty yang menyamar sebagai pencuri, ia berpura-pura sedang dijamret. Alhasil, Deeds pemuda polos yang baik hati yang baru turun dari mobil langsung menolongnya. Deeds yang mencari pasangan hidup selama ini tiba-tiba langsung jatuh cinta akan kecantikan Babs pada pandangan pertama. Tak ingin melewatkan kesempatan, Deeds bahkan mengajaknya untuk makan malam di restoran mewah.
Sayangnya, makan malam romantis itu berubah akibat beberapa artis dan pengusaha lainnya yang mengetahui identitas Deeds. Mereka bersikeras untuk mengajaknya bergabung. Percakapan yang awalnya biasa saja berubah saat para pengusaha dan orang ternama di meja itu menertawai Deeds yang membacakan puisi ciptaannya. Menurut mereka, Deeds hanyalah orang kampungan dengan warisan berlimpah. Deeds pun beranjak dari mejanya, namun karena provokasi Beb, ia akhirnya dengan senang hati menghajar orang-orang yang mentertawakannya. Beb sangat senang akan kejadian ini, karena ternyata dari awal ia sudah merekam seluruh kelakuan Deeds menggunakan kamera kecil yang ia sembunyikan di bajunya. Belum lagi kekacauan semakin menjadi ketika Deeds bertemu seorang atlet yang suka mabuk-mabukan dan mengajaknya untuk berkeliling New York. Karena mabuk, Deeds bahkan tak sadar seluruh kekacauan yang ia lakukan semalam. Chuck sangat marah karena tingkah Deeds yang masuk di berita nasional, berakibat turunnya nilai perusahaan karena Deeds dianggap sebagai penerus yang tidak kompeten. Ia pun meminta maaf ke Chuck dan bersiap-siap untuk menghadiri pemakaman omnya yang tepat dilaksanakan siang itu juga. Sayangnya, kembali Deeds melakukan hal yang kurang tepat, di mana setelah membacakan puisi terakhir untuk almarhum pamannya, ia membuka peti jasad yang ia lupa bahwa pamannya mati dalam keadaan membeku. Satu-satunya yang menemani Deeds dikala orang-orang mencemooh dirinya cuma si Emilio ini. Walaupun ia hanyalah seorang pelayan, Emilio bercerita bahwa paman Deeds juga dahulu adalah seorang dermawan dan rendah hati. 35 tahun ia sudah menjadi pelayan di sana. Dan by the way, si Emilio ini memang sejak lahir sudah yatim piatu. Makanya dia bilang kalau almarhum Tuan Black selama ini sudah seperti ayah baginya. Babs kembali melancarkan aksinya dengan mengajak Deeds untuk kencan malamnya. Keduanya pun kembali bertemu. Oh iya, Babs ini dari kemarin ngaku namanya Dawson. Ia juga berpura-pura sebagai seorang perawat dan mengatakan dirinya adalah seorang gadis desa dari sebuah kota kecil di Ohio. Tentunya demi membuat Deeds terpesona. Di saat keduanya asing ngobrol, tiba-tiba sebuah mobil pemadam kebakaran lewat. Sontak Deeds lari mengikutinya dan tiba di lokasi kebakaran. Di desanya, Deeds biasa menjadi volunteer pemadam kebakaran. Dengan sigap ia memanjat naik ke apartemen yang terbakar demi menolong seorang ibu-ibu yang tak mau loncat dari jendela, kecuali seluruh kucingnya semua berhasil diselamatkan terlebih dahulu. Api sudah menjalar dan Deeds berusaha menemukan 7 kucing milik si ibu ini. Satu persatu ia berhasil selamatkan. Tentunya hal ini membuat semua orang yang menyaksikannya kagum akan aksi heroik Deeds. Alhasil, 7 kucing beserta ibu-ibu gemuk itu pun berhasil diselamatkan. How many do you got? 7. Holy shit. That's Freddy. We go. All the time. Here we go. Thanks to you. Babs sangat kagum akan aksi heroik dan betapa mulianya Deeds dalam berperilaku. Sayangnya, seluruh kejadian yang ia rekam itu malah diedit oleh bosnya dan diberitakan bahwa Deeds membunuh 7 kucing milik ibu-ibu tadi sekaligus berbuat asusila. Ia pun sangat marah, tapi tak bisa apa-apa karena perintah bosnya. Akibat berita itu, Deeds sebenarnya sudah putus asa dan ingin kembali pulang ke kampungnya. Cuman, Jen salah satu sahabatnya melalui email meyakinkan Deeds untuk tetap berjuang demi kebaikan perusahaan pamannya yang sudah almarhum dirikan dengan susah payah. Keesokan harinya saat bermain tenis dengan Chuck, Deeds mengatakan ingin tetap tinggal di New York dan melanjutkan perusahaan omnya. Dia yakin bisa belajar dan beradaptasi. Hal ini membuatnya khawatir karena bisa saja posisinya sebagai CEO akan digantikan. Marty yang kebetulan menyamar menjadi ballboy di lapangan memberi pesan ke Chuck untuk menemuinya di ruang ganti. Di sana ia memberitahu bahwa ia memiliki cara untuk menghancurkan Deeds dan pasti membuatnya menyerah untuk tetap tinggal di New York. Akhirnya Chuck pun setuju dan langsung menemui Mac untuk rencana lebih lanjut. Sembari rencana itu disusun, Deeds sendiri memberi kejutan ke Babs dengan membawanya ke sebuah kota yang menurut kebohongan Babs merupakan kampung halamannya. Ia begitu terkejut karena dirinya sendiri pun belum pernah ke sana. Deeds pun gak ragu-ragu mengajak Babs ke kota dan memperkenalkannya ke warga sekitar. Seorang gadis desa yang kembali dari perantauan, tapi tentu saja orang-orang di sana tak mengenalnya sama sekali. Babs sebenarnya sudah keringat dingin. Kembali ia menutupi kebohongannya dengan kebohongan lainnya. Walaupun demikian, Deeds yang lugu tetap percaya. Hingga malamnya, Deeds mengantar Babs pulang ke apartemennya. Di sana ada Marty yang diam-diam menyamar untuk memvideokan seluruh kejadian malam itu. Babs sebenarnya sudah menaruh hati kepada Deeds sejak merasakan betapa murni dan mulianya hati Deeds. Belum lagi perilakunya menghormati wanita tidak seperti laki-laki yang ia kenal selama ini.
Di penghujung pertemuan itu, Deeds menuliskan sebuah puisi khusus untuknya. Ketika membacanya, membuat Babe semakin sedih mengingat kebohongannya selama ini yang jika Deeds tahu, pasti akan sangat sakit hati. Keesokan harinya, Babe menghadap ke Meg dan mengatakan akan berkata jujur tentang identitasnya kepada Deeds. Ia sudah tak tahan untuk berbohong dan bersandiwara lagi. Terlihat Meg sangat tenang dan mendukung keputusan Babes, tapi ternyata itu semua hanyalah bagian dari rencananya. Yang dimana keesokan malamnya tepat saat Deeds sudah menyewa sebuah stadion untuk melamar Babes ketika makan malam romantis, layar TV stadion menunjukkan berita mengenai kebohongan Babes dan mengatakan jika seorang wanita saja bisa menipu Deeds, bagaimana nasib perusahaan Black Media ke depannya di tangan anak kampung tersebut. Merasa hatinya hancur berkeping-keping, Deeds memutuskan untuk pulang ke Mandrake Fall malam itu juga. Sebelum pulang, Chuck menyuruhnya menandatangani dokumen warisannya senilai 600 triliun rupiah. Namun, gilanya Deeds bilang kalau dia nggak butuh duit dan nyuruh si Chuck kasih ke yayasan aja buat bantu orang-orang kesusahan. Akhirnya, duit itu disalurin ke salah satu yayasan di Afrika yang membuat ketua yayasannya jantungan lihat dapat cek gede banget. Deeds kembali ke kampungnya tapi dirinya sudah tak seceria dulu lagi. Sahabat-sahabatnya sedih juga lihat kondisinya. Tapi beberapa hari kemudian, Babe datang ke sana. Sayangnya Deeds juga lagi gak berada di restoran. Di sana hanya ada Jen yang emosi langsung lihat muka Babe. Meskipun ia mengatakan permohonan maafnya dan tulus ingin bertemu Deeds, Jen tak segan-segan untuk memberinya pelajaran. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Feeling great. Oh, you got it. Good kick, honey. Good kick. Setelah mengetahui posisi Deeds, Babe segera menyusul, namun di tengah jalan ia tak sengaja terperosok di tengah danau yang membeku. Untung saja Deeds sebenarnya tak jauh dari sana. Namun bukannya segera menyelamatkannya, ia berhenti sejenak karena mengira jangan-jangan ini semua adalah sandiwara untuk kembali menjebaknya. Babe yang tenggelam dan terperangkap dalam es akhirnya berhasil meyakinkan Deeds kalau ini semua bukan jebakan. Dengan sigap ia berhasil menyelamatkan Babe dan saat itu juga ia mengutarakan permohonan maafnya dan meminta Deeds kembali menerima cintanya. Sayangnya Deeds yang sudah terlanjur sakit hati menolak itu semua. Waktu berlalu, kini perusahaan Black Media di bawah kuasa Chuck. Rencana akan dijual seluruhnya kepada publik dan para pemegang saham akan diuntungkan karena ini. Tapi nasib 50.000 karyawan di dalamnya terancam di PHK. Di tengah rapat umum pemegang saham, Deeds tiba-tiba muncul dan mencoba meyakinkan para pemegang saham untuk tetap melanjutkan perusahaan yang omnya telah dirikan. Awalnya Chuck membiarkan Deeds memberikan pidato, karena mengira apapun yang ia akan sampaikan tak akan mengubah hasil rapat yang sudah di depan mata. Now, being rich and powerful isn't a bad thing. When you decide that you would do absolutely anything, Who would think with his wallet instead of his heart? I wanted to be a fireman. I wanted to help people. What about you, sir? Truth be told, I wanted to be a veterinarian. And what do you do now? I own a chain of slaughterhouses. Big. I wanted to be a magician. I operate a pornographic You website. also, I guess, kind of in a grosser way. I wanted to be a florist. International house. But you're not those things you wanted to be, are you? He's right. I want to beat my greedy ass red. There's still hope for the kids inside of all of us. Walau demikian, bagaimanapun juga ternyata Chuck menguasai 51% saham perusahaan. Saat sudah akan ketok palu, untung saja tiba-tiba Babe muncul dan membeberkan fakta hasil investigasinya. Di mana ternyata Deeds bukanlah pewaris sah dari perusahaan omnya. Jadi saham yang dia jual kemarin nggak sah. Berdasarkan buku diari almarhum Black yang ia curi diam-diam dari Deeds kemarin, di situ tertulis, Black pernah bersetubuh dengan seorang pelayannya yang keturunan Itali. 9 bulan setelah kejadian itu, wanita tersebut hamil namun mati saat melahirkan putranya. Wanita itu ternyata adalah Ibunda Emilio yang dulu seorang pelayan di Black Company. Dan bukti ini dikuatkan dengan adanya kecocokan DNA antara Emilio dan Tuan Black. Maka dari itu, warisan yang kemarin diserahkan Deeds tidak sah. Dengan demikian, otomatis 51% kepemilikan saham Black Media jatuh ke tangan Emilio. Seketika, ia langsung mengeluarkan keputusan untuk memecat Chuck dan jajarannya. Stockholder to Blake Media. Deeds sangat senang dengan hasil investigasi ini dan mencoba memberikan kesempatan kedua bagi Babe untuk menjalin hubungan dengannya.
Sebelum keluar dari ruangan tersebut, Emilio sangat berterima kasih kepada Deeds yang selama ini sudah menganggapnya sebagai sahabat. Dan sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan Deeds 150 triliun rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Deeds tak segan-segan membelikan setiap orang di kotanya sebuah mobil mewah. Bahkan yang gak tahu nyetir pun dikasih mobil nih. Tak sampai di sana, Deeds mendapatkan kabar baik lainnya. Salah satu puisi yang ia tulis buat Beb di hari lampau membuat sebuah perusahaan greeting card tertarik untuk menerbitkannya. Finally time. I'm so proud of you. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.